setelah Nabi Ibrahim dibakar ini yang jadi pelajaran bagi kita. Sangat-sangat jadi pelajaran bagi kita. Bahwa amal kebaikan, misalnya jenang mubarok, itu gak penting nanti menguasai dunia, perdagangan itu gak penting. Tapi memberi sinyal, memberi isyarah bahwa seorang muslim itu bisa mungkin bermanfaat bagi yang lain. Gak harus menang. Saya misalnya sebagai kiai, yang penting kiai itu mulai. Gak harus menang, juga ada harus populer. Ini saya ditemani Habib Zain, seorang Habib itu berkahi sama yang lain. Gak harus nomor satu. Kenapa itu perlu saya katakan? Karena begini. Ketika Nabi Ibrahim dibakar, ini dengerin, ketika Nabi Ibrahim dibakar, itu ketika api sudah begitu menggila ya, itu yang mau melemparkan Ibrahim jadi bingung, karena terlalu panas. Dilempar itu nggak sampai tengah, karena yang mau ngelempar sendiri sudah terlalu kepanasan. Singkat cerita, terus ada ide manjanik itu semacam ketepel besar. Itu idenya iblis ini. Ya itu caranya pakai manjanik dilempar dari jauh, tapi Ibrahim bisa jatuh di tengah apa? Api. Yang menarik di situ apa? Seekor katak itu lalu lalang dari telaga ke situ, hanya bawa air di mulutnya, kemudian disemprotkan. Kemudian Ibrahim itu matur nuwun atas komitmen katak itu. Karena padahal itu mesti nggak ngefek ya, pasti nggak ngefek sama sekali. Masa api sebesar itu kemudian mau dipadamkan oleh seekor katak. Nah, yang cicak itu datang ikut nyebuli, niupin supaya api tambah besar. Sebenarnya nggak ngefek juga, tapi ku mangkel no. Makanya dalam sejarah beberapa riwayat, Sayyidah Aisyah itu pernah nembaki cecak, ya tentu pakai alat zaman itu. Karena untuk mengimplementasikan bahwa cecak itu hewan yang nggak benar gitu. Karena ikut dengan tanda kutip nyumbang membesarnya api. Padahal ya tidak ngefek juga. Itu kan sama jenengan di jalan ono wong idoni dari jarak 10 meter. Sampean mangkel gak? Mangkel kan meskipun gak kena. Roh raimu malah jus kan mangkel padahal gak kena. Sama, kowe ra duwe dhuwit ono wong senyum tuh seneng padahal ora nyafaati. Butuh dhuwit kok dikai senyum. Jadi semenjak itu ada satu fikih bahwa berkontribusi itu tidak harus menyelesaikan masalah. Tapi setidaknya tidak ada implementasi bahwa itu ekspresi kebencian atau kecintaan. Yang kata tadi ekspresi kecintaan sehingga beliau lalu lalang ingin ikut memadamkan apa? Api. Yang cicak tadi kurang ajar karena ikut. Sama, mungkin kita bikin mubarak food. Mungkin ya, saya tidak tahu. Mungkin kita tidak akan mengalahkan kekayaan Cina. Tapi setidaknya umat Islam berlatih wira usaha sehingga lahirlah mubarak food yang banyak dengan bentuk yang berbeda-beda. Sehingga umat Islam berlatih menjadi aktor, bukan objek. Begitu juga saya ngiyai ngajar tafsir. Orang supaya tahu bahwa pondok-pondok Indonesia bisa menghasilkan orang alim. Begitu juga jenengan bahwa bisa nikmati gaji pertama. Bahwa orang bisa senang itu tidak harus pakai korupsi, pakai mencuri, tapi senang sejati adalah makan gajinya apa? Sendiri. Apapun kita tidak mewakili dunia, implementasi itu sesuatu yang sangat dihormati oleh Allah. Kayak Allah menghormati amalud difda. Sehingga ketika ada seorang dokter, ya Rasulullah saya ini ada sedikit penyakit yang solusinya obatnya materinya harus apa itu? Katak. Apa saya boleh membunuh katak? Fanaha angkot lianafi melarang membunuh katak. Karena pernah berkontribusi, setidaknya ingin berkontribusi terhadap pemadaman api yang membakar Nabi siapa? Ibrahim. Di bojo masih didoni ke 3 meter oleh mumangkel. Gak bisa dia ngelak gini. Ora kena Mas. Tidak bisa seperti itu. Sudah. Nah, sehingga saya hari ini tadi saya belajar banyak tentang tafsir, tentang Nabi Ibrahim. Bahwa agama ini kata Rasulullah SAW memang diidentikan ya tentu Nabi Muhammad SAW tetap Sayyidul Awalin wal Akhirin Sayyidul Anbiya. Tapi agama ini diidentikan dengan anit tabi' millata Ibrahim hanifan. Bahwa kamu Muhammad harus mengikuti Nabi Ibrahim. Sehingga ketika kita bersolawat sendiri harus kalimatnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shollaita ala sayyidina Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim tetap dianggap master. Bahwa ya Allah engkau bersolawat ke Nabi Muhammad sebagaimana engkau bersolawat ke Nabi Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim ini yang
bapak tauhid, millata abikum Ibrahim. Ibrahim itu cara bertauhid bukan sekedar adu argumentasi, tapi beliau berpikir jangka panjang. Misalnya sekarang kita bicara apa ini kalau miladnya sudah berapa 110 tahun. Jadi sebelum kemerdekaan. Nabi Ibrahim ketika mau meninggal cara berpikir sederhana begini, ya Allah, saya menyembah engkau, saya seorang nabi, saya mentasbihkan engkau, saya mentahmidkan engkau, saya mentakbirkan engkau. Tapi saya ini tetap mati. Padahal saya ingin yang mentasbihkan engkau ini abadi. Yang mensolati, yang mengibadah solat abadi, tasbih abadi. Ini gimana ya Allah? Solusinya apa? Ya Allah, saya ini harus punya turunan yang menjaga tradisi ini. Yang menjaga keluhuran ini. Sehingga beliau nangis itu ingin punya anak soleh itu bukan karena beliau nanti kalau nggak anak soleh itu gimana, enggak. Gimana nangisi nasibnya agama ini gimana kalau saya tidak punya anak, tidak punya cucu yang soleh. Barokahnya itu pula nggak ada nabi setelah Ibrahim kecuali ada darahnya Nabi Ibrahim. Ya nggak ada nabi setelah Ibrahim kecuali pasti ada darahnya Nabi Ibrahim. Baik dari ibu Sarah maupun dari ibu siapa? Hajar. Ada yang baca Hajar, ada yang baca Ajar. Ya, karena di beberapa teks memang ada yang ditulis dengan hak. Di Bukhari ada yang ditulis pakai apa? Hamzah. Hajar atau apa? Ajar. Ini penting saya utarakan, penting sekali bahwa kalau Anda orang kaya yang memanfaati orang banyak, kamu ingin kaya lagi, anak kamu ingin kaya lagi, jangan niat biar anak putu kurang melarat. Tapi tradisi memanfaati orang lain biar sama, saya juga ingin nanti anak saya alim. Tapi bukan berarti ingin anak saya terus dicucup orang, disalami template, enggak. Ingin menjaga bahwa harus ada orang alim. Nah kenapa harus anak kandung? Padahal murid bisa. Karena manusia itu didik orang lain itu ya repot. Omah sekolah ra ketompo terus mondok. Nggak ribet ngadepi wong liya. Timbang nang omah nakal dititipno pondok. Ribet. Meskipun kita terima itu sebagai santri, tapi kan komitmennya beda, cara berpikir beda. Makanya didik ini bukan berarti ya tetap beda. Sehingga Nabi Zakaria ketika ditanya, kenapa engkau begitu fanatik minta anak kandung, walada sulbi itu anak kandung. Kata beliau, wa inni khiftul mawaliya mewaroi. Kalau orang lain mewarisi saya, itu pasti cara berpikir tidak persis-persis amat. Meskipun solehnya mungkin mirip ya, tapi tetap beda.